Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan hidup bersama Al-Quran. Salawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, sampai kepada kita selaku umatnya. Bismillah. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Jadi sekarang di sini saya akan kultum membawakan tentang pertolongan. Setiap kita pasti ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pertolongan dalam segala aspek kehidupan di dunia. Ingin mendapatkan kemudahan dalam keluarga kita. Ingin mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan yang sedang kita jalani. Ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan interaksi sosial kita. Teman-teman, semua itu mustahil bisa kita dapatkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya kita sebagai orang yang beriman pasti ingin mendapatkan kemudahan saat kita semua dikumpulkan di akhirat dalam situasi yang sangat menegangkan. Disitulah kita amat sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diksi Al-Quran dinamakan dalam Al-Quran pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan nama syafaat yang sering kita ucapkan. Kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu syafa'atu jami'a. Qul, katakanlah Muhammad, qulillahu syafa'atu jami'a. Sesungguhnya semua aspek kemudahan di dunia sampai di akhirat adalah milikku, kata Allah. Maka jika kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan syafaat dari Allah, bahwa Allah pun berfirman dalam surah Maryam tentang yang diturunkan kepada Rasulullah tentang Nabi Yahya, jaminan, ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Bahwa itu adalah janji Allah kepada Nabi Yahya, bahwa di dunianya dia sejahtera,
bahagia, matinya bahagia, dan di akhirat pun selamat. Maka oleh karena itu diturunkan kepada Nabi Yahya dan diajarkan pula kepada Nabi Isa alaihissalam dan diturunkan pula kepada Nabi SAW dan diajarkan pula kepada kita. Bahkan setiap kita habis salat, kita berdoa mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kita ingin hidupnya mudah, matinya mudah, di akhiratnya pun mudah. Terus jika kita bertanya bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan itu kita melihat kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada seorang makhluk di muka bumi ini yang paling bahagia ialah orang yang seperti apa?" Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ialah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ditambahkan dengan kalimat dengan ikhlas. Apa artinya? Bahwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu hak dia masuk Islam, tetapi mohon maaf, statusnya dia masih Islam, belum mukmin. Dan bagaimana kita cara mengetahuinya? Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14, bahwa yang artinya orang Arab Badui ini mengaku berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kami telah beriman. Tetapi karena ini adalah masalah tentang hati, Rasulullah diam dan menunggu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membimbing Rasulullah, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kamu baru masuk Islam. Dan bagaimana kita cara mengetahuinya? Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ialah jika kita memperhatikan setiap ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran tentang seorang mukmin, panggilan seorang mukmin, pasti Allah perintahkan untuk beramal saleh. Itulah cara kita untuk berusaha meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memerintahkan kita salat, puasa, zakat. Itu bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah, semua makhluk hidup di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, maka Allah tidak rugi. Allah tidak apa-apa jika semua makhluk di sini tidak beribadah. Tapi beribadah untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bahwa kita sendiri itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sempat sering mendengar bahwa saat di akhir zaman akan ada seseorang yang mungkin paginya dia beriman,
tetapi sorenya dia kufur. Dan itulah Allah kenapa memerintahkan dalam sehari 5 kali sholat. Itulah mengecek keimanan kita. Masihkah ada iman di dalam tubuh kita? Mungkin kita subuhnya beriman kepada Allah, tetapi sorenya kita kufur. Disitulah Allah ingin menguji kepada kita siapa yang paling beriman, siapa yang dia imannya setiap harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu adalah jalan kemudahan bagi kita. Jika kita mengerjakan ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, kita akan berkeluh kesah, kita akan mengucapkan baru juga sholat duhur, sekarang udah sholat asar. Tetapi jika kita berpikir dan merasakan bahwa sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dijalankanlah itu mendapat pertolongan kita, bahwa Allah memanggil kita, "Hei orang-orang yang beriman, jika kamu ada kesulitan, datanglah kepadaku. Mintalah kepadaku apapun itu." Karena Allah sangat suka kepada orang yang meminta. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk memperbaiki hati kita supaya setiap ibadah kita hanya semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, karena untuk kecintaan kita kepada Allah, semata-mata kita ingin bertemu dengan Allah. Terutama kepada diri kita, kepada teman-teman yang saya sayangi, kepada keluarga teman-teman yang di sana. Semoga kita bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya perbuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.